Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk berita pertama. Lapangan kandang sapi Uzbekistan tak acuh status Indonesia saat ini. Tempat latihan timnas Indonesia di Piala Asia U20 seperti kandang sapi, Sintayong bakal ngamuk ke Uzbekistan. Di sela-sela adaptasi para pemain timnas Indonesia terhadap cuaca dingin di Uzbekistan, Sintayong geram melihat kondisi lapangan latihan. Suhu Uzbekistan mencapai 14 hingga 2 derajat Celcius, tentu menjadi masalah tersendiri bagi para pemain timnas Indonesia yang biasa dengan cuaca hangat. Adaptasi dengan cuaca pun dirasa tak bermasalah dan hanya perlu waktu untuk menyesuaikan. Sintayong menilai anak asuhnya berada dalam kondisi yang baik. Sementara itu, ada hal lain yang membuat pelatih asal Korea Selatan itu merasa geram. Uzbekistan menyediakan lapangan tempat latihan di bawah standar untuk Indonesia. Hal ini membuat Sintayong ngamuk lagi. Ia tidak menyangka status timnas Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia mendapat fasilitas buruk. Maksudnya ini turnamen Piala Asia, sebelum turnamen kami berlatih di sini, ujar Sintayong. Saya tidak bisa bayangkan kami mendapatkan fasilitas latihan dengan kondisi lapangan seperti ini. Jika dilihat dari beberapa unggahan foto akun Instagram resmi PSSI, kondisi lapangan tempat latihan timnas Indonesia memang tidak cukup layak. Meski masih dapat digunakan berlatih, namun hal ini seolah memperlihatkan bagaimana Uzbekistan menyepelekan status timnas Indonesia. Beberapa area lapangan bahkan tidak terlihat memiliki rumput hijau, justru terlihat kering hingga rata dengan tanah yang basah. Salah satu media Vietnam, The Tao 247, bahkan mewartakan bagaimana kondisi lapangan tempat latihan skuad Garuda Nusantara. Seperti kandang sapi, ternyata begini kondisi tempat latihan timnas Indonesia di Uzbekistan, tulis The Tao 247. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Indra Safri panggil 34 pemain untuk TC Timnas Indonesia U23, inilah daftarnya. Indra Safri panggil 34 pemain untuk TC Timnas Indonesia jelang SEA Games dan akan mulai latihan pada awal Maret mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Indra Safri memanggil 34 nama itu untuk hadir dalam TC yang akan dimulai pada Rabu 1 Maret 2023. Hal ini dimaksudkan agar bisa tampil maksimal di SEA Games. Ke-34 pemain tersebut tak hanya berasal dari klub Liga 1, melainkan juga ada Liga 2, meskipun dilaksanakan awal Maret. Para pemain yang main reguler bersama klub diizinkan untuk tetap membela timnya masing-masing. Indra menerangkan bahwa ada 2 gelombang untuk TC Timnas Indonesia U23. Yang pertama adalah pada 1 hingga 8 Maret 2023, kemudian yang kedua pada 9 hingga 16 Maret 2023. Berikut ini adalah daftar 34 pemain Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2023 yang dipanggil. Yang pertama ada Hamzah Tito Fani, Niki Cobi Da Costa Numberi, Liba Valentino, Komang Tri Artawiguna, Muhammad Andi Harjito, Komang Teguh Trisnanda, Jim Kelly Sruyer, Brave Fatari, Randy Juliansa, Rangga Widiansyah, Geril Kapoh, Sultan Ziko, Ramadan Dwi, Muhammad Fadila Akbar, Titan Agung, David Maulana, Satrio Azhar, Hasna Al-Malik, Fadila Nurrahman, Kartika Fedeanto Putra, Indra Arya Perceka Wiguna, Zahran Rizky Alamsyah, Lutfi Marsoran, Arlangga, Malik Prayitno, Muhammad Haikal, Muhammad Fadil Aditya, Muhammad Akbar, Gilang Otavana, Hamsa Lestaluhu, Harbert Akova, Tri Setiawan, Muhammad Rival, Alberto De Edwin Solusa. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan seusai Piala Asia, skuad Garuda jalani TC panjang di luar negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat berharap para pemain timnas Indonesia bisa bicara banyak saat tampil pada Piala Dunia U20 pada 20 Mei mendatang di Indonesia.
Erick Thohir pun meminta kepada Muhammad Ferrari dan kawan-kawan agar benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Seperti diketahui, skuad Garuda Nusantara kini tengah berada di Uzbekistan guna mengikuti turnamen Piala Asia U20 yang bergulir pada 1 hingga 18 Maret. Piala Asia U23 yang juga kualifikasi Piala Dunia U20 jadi ajang penting bagi Indonesia guna menjajal tim-tim dari negara Asia. Timnas Indonesia U20 sendiri sudah dipastikan tampil di Piala Dunia U20 karena predikat sebagai tuan rumah. Setelah berada di Uzbekistan, para pemain timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Nanti habis Uzbekistan, mereka juga akan ada training camp di sebuah negara cukup lama, baru nanti latihan di sini lagi, baru mulai mempersiapkan untuk U20, kata pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Nah, semua ini kita harus siapkan dengan baik. Saya juga penting dukungan media ya untuk membantu membangun nasionalisme, karena pertandingan sepak bola ini tidak hanya pertandingan di atas kertas maupun teknik di lapangan, tapi juga pertandingan kesiapan mental. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Irak di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Irak pada Piala Asia. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak. Kiprah skuad merah putih dalam ajang kejuaraan kelompok umur tingkat kontinental pada tahun ini akan ditandai dengan laga melawan Irak di Stadion Lokomotif Tashkent. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia bisa disaksikan melalui stasiun televisi RCTI sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Anak asuh Sintayong sudah tiba di Transkit Uzbekistan sejak 25 Februari. Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan juga sudah berlatih dan beradaptasi dengan cuaca. Timnas Indonesia tak bisa menurunkan kekuatan penuh karena Marcelino tak dilepas klubnya. Selain itu, Zainuddin Faris juga disebut bakal absen karena cedera. Pemain naturalisasi untuk kelompok usia 20 tahun pun belum menjalani sumpah menjadi WNI sehingga tak bisa tampil membela Timnas Indonesia. Terlepas dari kekuatan yang tak lengkap, para penggawa Garuda Nusantara menjanjikan tampil maksimal demi meraih hasil positif. Ya, ada instruksi khusus yang diberikan oleh Coach Sintayong, dan kami dari pemain hanya ingin fokus saja kepada pertandingan besok hari ini. Untuk instruksinya pasti ada, kata Kapten Tim Muhammad Ferrari. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia melawan Irak yaitu akan terjadi pada tanggal 1 hari Rabu bulan Maret 2023 nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.